Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib rahimakumullah. Sareng-sareng monggo ngucap hamdalah alhamdulillah. Niki suasanane cocok nih. Suasana sore hari ini cocok. Damel napa, Pak? Damel ngaos nih, adem-adem. Kalau daerah selatan sana hujan. Kula wau berangkatnya udan, tapi ndugi Mojo Agung napa agak kesini itu sudah ndak hujan. Alhamdulillah. Bayangan kula Al-Basit banjir. Ternyata terang. Biasanya nek terang niku sing teko akeh. Niki sing teko nggih alhamdulillah banyak, cuman banyak yang ndak datang. Kula husnudzon udan. Nggih. Kudu dilatih husnudzon terus nggih. Mboten kantuk suudzon. Kit wau kula goleki bola kula mboten ketemu Pak Qasim. Pundi tiyang niki? Tibake mboten wonten. Paling nggih kebanjiran. Hujanan. Bapak Ibu monggo sareng-sareng kita mulai kalih waosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kembali pembahasan tentang fikih yang masih membahas dosa-dosa besar, karena kriminalitas niku tidak pernah terlepas dari yang namanya dosa, terutama dosa besar. Hingga sudah kita bahas sekitar 6 dosa. Malam hari ini masuk dosa yang ketujuh, yaitu aklur riba. Aklur riba, akal niku artinya napa? Memakan. Riba niku, halo, riba niku napa? Riba niku enak. Baik, nanti kita bahas. Sebagaimana dulu awal kula sebutaken, pilih dosa besar itu adalah dosa yang ada hukuman had di dunia. Kula takok sakniki. Wong sing biasa mangan riba niku nek teng donya dihukum napa? Cambuk. Pembuktine mboten wonten. Hukuman itu di dunia, baik hukuman had yang sifatnya tertulis. Kalau riba niku enggak tertulis. Tapi teng donya nggih dihukum. Dihukum napa? Uripe niku napa? Minimalnya itu kayak firman-Nya Allah, seperti orang mabuk. Jenengan semerep orang mabuk, Pak. Nggih, tidak ada keberkahan, hidupnya ndak tenang, macam-macam. Terus di dunia dapat hukuman, di akhirat dapat nopo, Pak, kira-kira, Pak? Nggih. Yang paling puncaknya itu hukumannya adalah nari jahanam khalidina fiha. Nggih, niku sing paling puncak-puncake hukuman nggih neraka. Neraka jahanam. Itu paling sakit itu, Pak. Saya sebenarnya tadi mau nampilkan tapi kapan-kapan mawon. Jenengan coba kalau buka di YouTube itu buka AI film jahanam. AI film jahanam. Niku mbayang nontok mon ngeri. Jadi neraka itu dibuat oleh teknologi AI sedemikian rupa menggambarkan, niku dipadu dengan hadis-hadis Nabi, jadinya mengerikan.
Dan niku mengki panggonane wong sing riba. Cuman sekarang yang perlu nanti kita bahas sareng-sareng niki modele pun diskusi. Riba niku napa istilahnya makin hari makin canggih. Betul apa betul, Pak? Dulu sebelum Rasulullah diutus wonten jenenge riba jahiliyah. Nggih. Wonten melih zaman dulu namanya ribane wong Yahudi. Zaman sakniki jenenge riba mboten. Mboten nggih. Tapi bentuknya kita bisa merasakan ndak? Coba nanti kita cek satu-satu. Jamaah yang dimuliakan Allah, makanya kalau pembahasan riba niku kalau dibahas, kula nyuwun ngapunten saya bukan pakar ekonomi, nek bahas ekonomi kita kok Pak Purbaya mawon ya. Takok Pak Purbaya, ekonomi Indonesia. Tapi kalau dalam Quran kita berusaha untuk mengikuti, mengambil warisan Nabi, itu Allah sangat jelas sekali memberi pengumuman kepada kita. Wong kafir, wong sing boten seneng Islam niku sanjang innamal bai'u mithlur riba. Jual beli sama dengan riba. Tapi Allah mengatakan wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Jadi saya sampai hari kiamat meskipun kula mboten patek paham, saya tetap memperjuangkan perkataan atau firman Allah wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Ini pasti menang. Allah itu tidak pernah salah. Jadi nanti kita buktikan. Makanya zaman sekarang pun sulit ngenali niki riba nopo rabi. Soalnya nggih bingung. Yang terbaru ada pondok pesantren yang mengeluarkan video itu, jangan bayar Shopee pakai nopo Shopee letter, ya, pay letter, ya. Karena itu riba. Wong desa-desa diarani pay letter ora ngerti, Pak. Ora ngerti. Makanya ini perlu untuk sama-sama duduk bareng-bareng. Kula sengaja mboten damel papan biar panjenengan kalih kula sareng-sareng merenung. Kira-kira kita ini masuk dalam lingkaran itu atau tidak. Kalaupun masuk nanti minimal ngerti carane napa mensucikan. Sebab kata para ulama, terutama ulama-ulama Mesir itu sanjang, kita di zaman akhir itu mustahil bisa keluar dari lingkaran. Artinya mau tidak mau kita akan juga ikut kena debu-debu. Debune napa? Riba. Contoh niki santai mawon. Napa hukumnya ndamel ATM? Kalau sing ngomong harus. Kula nggak ada dosen, wonge tiang Solo. Bu, dulu itu waktu ngajar kami sampai detik ini ngapunten, sampai bulan kemarin kalau tidak salah, infonya masih tetap beliau tidak mau transaksi pakai ATM, masih mempertahankan wesel. Jadi nek ngirim duit teng anake niku diterno teng pundi? Kantor pos. Berapa hari kalau Solo ke Jeporo? Kira-kira ada yang model begitu. Tapi kata ulama Al-Azhar, kita di zaman akhir tidak bisa terbebas. Makanya kita perlu jadi orang mukmin yang pinter, minimal ngerti riba itu batasannya bagaimana, ini sudah riba atau belum, atau ini bagaimana gitu. Supaya kita tidak juga gampang menyalahkan, juga tidak mudah istilahnya tertipu. Kan rata-rata jamaah basit duwe ATM toh. Mesti budal teng bank toh. Nggih nabunge teng bank toh. Macem-macem. Enten sing tiyang mriki duwe brankas. Sampeyan kandhani sampeyan status WA kok bengila ilang. Ya. Ada Pak yang punya brankas. Isinya itu ya. Saya punya teman Pak, itu
di rumah bilang gini sama saya, baru kenal sehari itu, Ustadz saya di rumah ada emas 100 gram. Wow. Terus gimana itu Pak modelnya Pak? Saya itu kerja jadi bos bubut. Setiap ada uang ngendap 50 juta, itu selalu saya belikan emas kira-kira 30 juta. Sekian. Sampai sekarang punya emas murni 24 karat kira-kira 100 gram. Terus saya bilang begini, Pak, jenengan itu sudah masuk kaya loh itu Pak. Nggak ada gitu tak keinginan nyantuni janda-janda atau minjami uang ke orang-orang yang butuh. Kata dia, Pak, Ustadz, zaman sekarang minjemi duit itu nggak bisa dipercaya. Ini orang yang ngerti, apalagi yang tidak, pasti diprospek. Gimana maksudnya Pak? Kita minjemin uang ke teman itu Ustadz, wes ora iso dipercaya, janjine 5 wulan nyaure 5 tahun. Itu pun terakhir taqabbalallahu minna wa minkum, wis pamit mboten disahur. Padahal kalau uang minjemi 5 juta misalkan tahun 2025, kalau disahur 5 tahun, itu kira-kira rugi apa untung Pak? Ya jelas rugi. Duit 5 juta sekarang sama nanti 5 tahun itu, ya napa? Maka riba itu sesuatu yang sangat berkembang di zaman sekarang, nanti bentuknya beda-beda. Baik, kita masuk poin 1 tentang hukumnya dulu. Nah niki jelas nih, hukum riba niku haram. Sekali lagi hukumnya riba itu wis niki mutlak, para ulama sepakat riba itu hukumnya haram. Sampai hari kiamat tetap haram. Lalu ada sebuah pembahasan, nggih. Kalau begitu bank itu termasuk riba napa mboten? Halo? Engko nek sing pegawai bank ra mungkin wani jawab. Bapak Ibu, jenengan kalau pirsa teng Muhammadiyah, teng NU, ada muktamar mulai dulu, terutama di NU itu saya pernah dengar dari awal berdirinya sampai sekarang membahas bank itu selalu ditanyakan. Dan hukumnya mesti telu. Ikhtilaf, siji ono sing ngarani haram. Tapi kalau haram mutlak, harusnya di Indonesia nggak ada bank, betul? Tapi kan ada mboten, Mbak? Banyak. Ada Bank Sulaiman, ya kan? Ada Bank Thayyib, ada Bank Jago. Saya itu baru tahu ada Bank Jago. Ini termasuk kula niku buka rekening Jago. Tulisannya Bank Jago Syariah. Berarti sok kluruk jagone ngoten nggih. Atau Bank Artos. Hukum ini sepakat haram. Tadi saya bilang kalau di muktamar itu 3. 1 haram, yang kedua ada yang bilang halal. Karena di tahun 70-an itu ada ulama Nusantara itu yang berijtihad mengecualikan nek bank negara boleh. Karena sudah hajatnya seperti itu. Keuangan negara itu pokoknya harus harus ada perbankan, maka dibolehkan, halal. Yang ketiga hukumnya subhat. Subhat niku mboten haram nemen-nemen, ya gak halal nemen-nemen, jenenge haram halal. Subhat niku ndak jelas, remeng abu-abu. Karena memang begini Pak, dalam Islam itu hukum itu sendiri memang bisa berubah sesuai situasi dan kondisi. Tetapi hukum asalnya riba tetap namanya riba itu haram. Saya ulang, riba itu hukumnya jelas. Lah orang sekarang kadang-kadang haramnya dihilangkan, jelasnya tok diambil. Jelas enak, jelas nyaman, jelas apa? Tidak menyusahkan. Saya survei itu teman-teman itu, umpama sampean tuku motor cash karo ambil kredit, milih di rata-rata milih kredit.
Ono sing cash. Alhamdulillah. Padahal dengan waras kita tahu, saya beli motor Vario merah itu cash 17.300.000 second. Mbak saya beli Vario yang model sama baru 24 juta. Tapi ngambil kredit kula hitung dadine pinten 40 juta. Loh. Itu ndak sadar. Kalaupun tahu tetap bilang nggak apa-apa kok, nyaman. Tiap bulan kan bayarnya cuma 500.000. Halo, betul Pak ya? Bangun rumah mau yang cash apa yang kredit? KPR. Halo. Jadi riba itu hukumnya haram, jelas haram. Tapi bagi kita umat-umat yang hari ini jelas enak. Apalagi yang memakannya, yang penyelenggaranya itu jelas nggak mau lepas dari itu. Jadi kalau istilahnya dari awal sudah memang malah yang ditawarkan yang itu. Nggih napa nggih Bu? Nggih napa nggih? Betul nggih? Karena memang makan itu memang rasanya secara napa nggih? Kula mboten pengalaman, tapi jari ini yang enak Ustaz, pokoknya terus duit itu terus. Jadi riba itu saya ulang hukumnya haram, tapi realitanya banyak peminat, banyak yang mensupport. Ya, apalagi yang pemakan riba, yang maksudnya yang tadi itu yang mengadakan itu mustahil berhenti karena Allah memberikan ujian ya, seperti orang mabuk. Jenengan ngerti orang mabuk Bu? Nyaman mboten Bu? Kalau sudah ngefly itu kira-kira nyaman mboten? Kira-kira kecanduan mboten? Kecanduan. Maka orang yang sudah tercebur dalam transaksi ribawi, saya yakin ada efek candu. Lepas itu sulit. Itu yang pertama nggih, masalah hukum. Insya Allah tidak diperdebatkan, kita golongan ashabul yamin. Kita insya Allah sama pendapatnya. Riba itu haram. Ini kita bicara fikih nggih, hukumnya haram. Mau sedikit, mau banyak tetap sama dengan khomer. Kata Bung Haji, walau setetes, walau 1.000 rupiah, niku riba tetap riba. Oke, sampai sini insyaallah kita sudah sangat jelas secara hukum. Yang kedua, riba niku masalah napa solusi? Halo, ibu-ibu, riba niku masalah napa solusi? Halo, hayo. Diarani masalah iku aku ya wis kadung solusi yang menimbulkan atau masalah yang menimbulkan masalah. Ayo, arep diarani solusi ku kok ya pendukung banget gitu Pak ya. Riba itu problem Pak. Sebab jelas tadi Allah sampaikan, wa ahallallahul bai'a wa harramar. Di antara masalah dalam Quran, dalam hadis itu pokoknya kalau ada yang haram itu problem. Na'udzubillah itu berarti ya problem. Di na'udzubillah itu problem. Termasuk riba itu haram karena dia masalah. Yang bilang siapa? Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah itu keterangannya tidak pernah salah apa tidak pernah betul? Tidak pernah salah. Allah mengatakan riba niku masalah. Solusine napa? Mboten. Allah ngasih solusi nek pengen hidup enak itu, golek sing halal-halal, lawane riba, baik. Baik niku napa? Dagang niku napa? Jual beli. Jual beli niku napa? Bisnis. Kalau jenengan tidak percaya, saya punya bukti. Salah satu sahabat yang sangat kaya raya namanya Abdurrahman bin Auf, dalam kitab Hilyatul Auliya itu beliau
ya terekam sejarah kekayaannya itu bukan naudzubillah ya. Kekayaannya itu subhanallah. Kapaknya saja terbuat dari emas. Sampai jam tangan itu kok emas ta? Betul. Beliau niku punya ilmu ya dari sini. Beliau menjalankan baik jual beli secara cash. Saya ulang, jual beli secara cash. Sebab kalau dibuktikan memang betul yang menguntungkan itu yang baik tadi. Sekarang saya bikin contoh nih. Jenengan punya uang 100 juta. Oke, udah dibayangkan. Terus jenengan duit 100 juta kuwi diutang wong. Terus ono bungane sak wulane 1 juta. Misalkan 1 juta. Berarti kalau setahun 100 punjul rolas berarti pinten? 112 juta. Sakmono duit sampean nek setahun. Tapi kalau jenengan punya uang 100 juta, sampean tukokno wedhus. Kira-kira wedhus regane pinten? Wes taruhlah yang paling tengah-tengah pinten, Pak? Itu dapat berapa? Terus nek dijual, nggak usah banyak-banyak, untung satu kambingnya kira-kira mungkin 100.000 kali misalkan setiap pekan ada pasar kambing 4 kali. Kira-kira sak bulan 100 juta untungnya piro? Ya bisa 150 juta juga bisa. Apalagi ketepaan dino nopo. Apalagi setahun. Bisa saja uang 100 juta itu kalau dimumetkan di dagang jadi berapa, Pak? 1 miliar. Tapi kalau jenengan umetkan di riba tadi jadi berapa tadi? Mau itu 12 juta setahun. Abdurrahman bin Auf niku pernah sekali waktu dagang onta, untungnya nek dikuruskan rupiah, kira-kira mboten sampai 100.000, padahal dodol onta. Jadi Abdurrahman bin Auf ora apa-apa sing penting untung. Jenengan kok purun nuntun 50.000? Ora apa-apa, wong aku dodol untane 500 unta. Monggo diping, Pak. 5 ping 5 pinten? 50.000 ping 500 itu pinten? 25 juta napa pinten? Sementara nek diumetno teng transaksi ribawi wau kira-kira ya napa? Maka kembali ke rumus tadi, riba itu adalah problem. Siapa yang bilang? Allah Subhanahu wa taala. Solusinya apa? Dagang cash. Nek purun. Niki nek nurut Quran lho nggih, bisnis dagang. Sakniki napa mawon saged didagangaken nggih. Jadi Rasulullah itu mengatakan pintu rezeki 199-nya berdagang. Rasul itu juga berdagang. Nabi-nabi itu rata-rata berdagang, kerja, nggih, berdagang. Jadi riba niku problem. Sekali lagi saya sampaikan, riba niku masalah. Dan masalah ini terus akan bertambah terus. Nah, itu sekarang yang kedua sudah selesai. Terus kemudian kita perlu merenungkan juga yang dosa itu sebenarnya sinten? Apakah yang hutang, yang hutang duit, ataupun yang ngutangi duit? Pak, sing ngutang duit ya mosok dosa, Pak, butuh ya. Untuk memahami ayat riba ini kita juga perlu melihat Quran. Turunnya ayat riba itu dulu itu kronologinya seperti apa? Nggih. Jadi kalau ayat itu turun, sebenarnya zaman dulu orang utang kepada orang yang punya duit itu ya betul-betul keadaannya keadaan yang napa istilahnya memilukan, buat makan, kepepet untuk napa? Makan. Jadi orang jahiliyah dulu, Pak, saya tolong pinjami saya uang 1 dinar karena saya nggak bisa makan. Dipinjemi. Kemudian jatuh
tempo. Lalu ketika jatuh tempo itu ditagihlah sama yang menghutangi dan nggak bisa nyaur. Apa kata yang ngutangi? Ini wis bayaran tapi nambah. Niku lho sebagai apa? Bunganya. Yang tadinya pinjam 1 dinar punjul 2 gram. Nah, seperti itu. 1 dinar punjul pinten ngoten nggih. Oh, misalkan seperti itu. Jadi dulu orang pinjam itu memang butuh. Ya, untuk makan, untuk hal-hal yang sifatnya ekstrim, makan apa. Kalau zaman sekarang gaya Pak ya. Makanya masyarakat itu rata-rata nggak pinter orangnya, pinter BPKB-nya. Halo, coba disensus wong Mojokerto kira-kira surat-surat wis podo sekolah napa mboten? Wah niku enak lho Pak nyekolahno napa? Nyekolahno BPKB napa macem niki. Dan jarang sekali yang BPKB-nya nggak sekolah karena kita itu butuh dan ingin mengembangkan apa istilahnya ya, yang kita inginkan di masa saat ini. Makanya kadang-kadang pilihannya pinjam ke bank. Sementara di bank sekarang kalau zaman dulu tidak pakai syarat, sekarang orang yang bisa pinjam di bank itu rata-rata yang sugih-sugih. Kenapa? Harus ada jaminan. Uang melarat mboten saged orang duwe BPKB. Sehingga bank itu betul-betul mempraktekkan yang melarat makin melarat, yang kaya makin. Kalau dulu ribanya zaman Nabi minimal itu memeras orang miskin, diperas saja seharusnya bayar 1 juta jadi 1.200.000. Sekarang enggak Pak, mengubur dalam-dalam orang miskin nggak bisa berkembang dan membuat orang yang kaya makin kaya. Sampeyan delok Cina-Cina itu Pak, Cina-Cina ku nek nyilih duit pinten? Oh, kula nyilih duit 2 juta wis gak iso turu. Wong Cina nek nyilih niku napa? Kula waktu alit niku SD niku tasih eling teng Bareng niku ana Cina Bareng. Wong teng pasar lak seling ngomong, Cina ku nyilih duit ugal-ugalan. Padahal ku nek rugi bisnise tinggal mulai ning Cina ngoten terus. Penake kula ngoten nggih. Karena mereka punya istilahnya napa niku yang digadaikan tadi, yang buat syarat tadi itu. Sementara jenengan mau pinjam duit itu mikir-mikir Pak ya. Jadi itu untuk hal yang perlu direnungkan. Selanjutnya kita ke makna. Apa sih makna riba ini yang sekarang yang jadi sesuatu yang menarik buat kita bahas ini. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, riba niku maknane napa jeneng? Bunga atau kelebihan napa? Atau kelebihan setelah krus, anaan, atau apa? Kita coba makna itu kita terapkan dalam satu kasus. Nanti saya akan sampaikan makna yang gampang diingat. Contoh, ini kisah nyata. Ada orang hutang kepada seseorang di tahun 70. Waktu tahun 70 itu duit 100 rupiah wis isok gawe tuku wedhus. Pun terbayang ya. Uang 100 rupiah tahun 1970 sudah bisa buat beli wis kebayang ya. Terus sekarang tahun berapa Pak? 2025 karena lama nggak ketemu, ditagih Melayu, minggat segala macam. Akhirnya tahun 70 ketemu nih tahun 2025. Nyaure tetap 100, repes tah pinten? Halo? Nyaure wedhus. Oke. Maka wedhusnya rega pinten? Kenapa? Harga sekarang. Nanti pasti ada muncul perdebatan begini. Kalau tak sahur 100, niku betul apa salah? Pak, kalau saya nyaur 100 rupiah, kan sesuai. Niku betul apa salah? Bener, tapi goblok ya. Mosok kita mau dibodohi. Betul Pak? Dulu 100 dapat kambing, sekarang 100 dapat kerupuk. Malah mboten kantuk, 500.
Lalu seandainya si yang dihutangi bilang, awakmu kudu bayar 7 juta. Wong awakmu dhisik 100 sisa tuku wedhus, saiki wedhus regane 7 juta. Lah, bayar 7 juta itu dari 100 ke 7 juta niku riba apa mboten? Lho kan riba. Pasti kita bilang riba, padahal ya. Ini perlu untuk saya simulasikan supaya nggak gampang untuk istilahnya tertipu dengan istilah riba itu akan selalu upgrade setiap zaman. Mau dibilang nek 100 tadi itu sesuai dalil karena 100 ya 100, tapi dibayarno 10 tahun ke depan niku malah kaya wong bodoh. Mosok dhisik iso tuku wedhus saiki gawe tuku kerupuk ora kena. Ya lak lucu nggih. Berarti tidak sesuai. Betul apa betul, Pak? Dan yang haram itu bukan hanya riba, kebodohan itu juga haram. Ya, kita tidak boleh bodoh. Maka Islam itu mengatur istilah seperti itu yang betul bagaimana itu diatur dalam Islam, diatur, Pak. Nanti mesti terjadi perdebatan. 7 juta. Yo aja 7 juta wis tak sahur kambing wae. Terus sing ngutangi ngomongnya nek ngono aku njaluk kambing limusin. Utawa kambing napa sing larang niku? Tawa sing apik. Lho, ya mboten to, Pak. Dhisik kula tukune kambing biasa kok. Jare sing ngutangi ngenten. Iku lak awakmu. Lah mbok utang ke tahun 2008 tahun 70, iku nek mana? Ayo. Nek kambinge mana saiki wis dadi piro iku, Ustaz? Sak kandang wis. Betul apa betul, Pak? Terus jare sing utang, lah nek mati. Lah pada bingung. Nek kambingnya mati. Kan enggak jelas. Ini betul enggak, Pak? Asumsi betul nggih? Dibayar 100 iku yo bener tapi enggak bener. Yo mosok yo utang 100 tuku wedhus, disaur saiki 100 tuku kerupuk. Dibayar kambing yang ngutangi juga mintanya aneh-aneh. Kambing napa? Tawa, padahal dulu belinya kambing gibas. Lah ini kan makanya dalam Islam ada solusi yang sangat solutif, yaitu napa dikruskan semuanya dengan emas. Patokannya pokoknya emas, saged dideteksi tahun 70 itu emas itu harganya berapa, bisa buat beli. Dan itu selalu napa? Selalu cocok. Nggih. Diuangkan itu juga bisa, atau dia nyaurnya kambing juga boleh. Nah itu mboten riba itu, Pak. Itu mboten riba karena yang 100 rupiah tadi sekarang jadi pinten, Pak? Harganya, Pak? Kambing satu sekarang berapa? Taruhlah paling bagus berapa? 5 juta. Itu sama dengan 100 rupiah, sama dengan harga pokok begitu. Jadi kita juga harus pinter. Orang yang hutang ini juga tahu diri, apalagi ngapunten nggih. Saya bikin simulasi yang kedua. Jenengan utang sama orang. Terus sudah jatuh tempo. Seharusnya adab orang yang utang itu lak konfirm. Pak, ngapunten, saya belum bisa. Tapi kita tidak mau konfirmasi sehingga yang menghutangi datang ke rumah. Yang kita hutangi orang Solo ke Mojokerto. Pakai bensin betul? Pakai, Pak, ya? Ngetol betul? Utangnya 1 juta. Perjalanan mrene pinten? Ayo Pak, pinten, Pak? Taruhlah 500, 400 lah. Saya ke Magetan setiap bulan itu kira-kira habis 400. Ngetolnya bolak-balik 200-an lah, 150, ngombe ini teng dalan lesune. Itu jenengan ditagih 4 kali kira-kira. Terus engko nek bayar apa cek tetep 1 juta? Pak, kula nyaur utang nggih 1 juta. Lunas nggih? Jare wonge tak parani ping 4, bensin ku wae. Ndak pinten, Pak? 2 juta ruwe. Kok sampean sahure mok 1 juta. Ketika kita nyaur 3 juta itu riba mboten? Secara bahasa, secara kasat mata kita anggap itu riba. Tapi coba
kita menuju atau melihat sunnah Rasulullah, bagaimana Rasul ketika hidup. Ini ada contoh barokahnya Rasul itu manusia biasa juga, pernah dibuat Allah didesain salah. Beliau niku pernah hutang ke seseorang, lupa belum bayar. Waktu Rasul berkumpul di masjid, datang orang itu yang punya utang, nagih karo muring. Biasanya wong sing ngutangi muring-muring ngoten lho. Sahabat ngerti Nabi diuring-uring niku dia emosi. Napa meneh sing jenenge Umar bin sampai lu gak keduga. Karo Nabi kok nagih-nagih utang nang masjid. Terus Nabi napa? Jangan marah, innalil ashabil haqqi haqqon. Orang yang punya hak itu ya punya hak. Biarkan dia marah karena memang haknya dia marah. Lalu singkat cerita, Nabi dulu hutangnya itu kenapa? Kambing dibayar anak onta. Ayo, riba mboten? Mboten, Pak. Jadi ini adalah sebuah kearifan sunnah nabawiyah yang istilahnya harus kita pahami. Karena Nabi berkata begini, sesungguhnya orang mukmin yang terbaik di antara kamu adalah yang paling bagus ketika nyaur utang. Tentu yang menghutangi nggak mensyaratkan tolong ya nanti bayarnya anak onta. Betul Pak. Nabi karena ini sudah saya terlambat, saya sudah jatuh tempo, sudah waktunya dia sampai ke sini jauh di rumah ada anak onta tak kasihkannya. Wis gawe nek kasaran kita, gaya apa kira-kira? Gaya jole pegel wis monggo. Nanti pembahasannya beda dengan nyogok loh Pak ya. Kalau kita mau utang ke orang terus nggawa anak unta gawe sogokan niku beda niku. Ini Nabi itu waktu membayar hutang jatuh tempo, beliau lupanya itu dilupakan oleh Allah. Cek dadi sunnah untuk kita. Itu beliau minta maaf dan beliau bersabda, khairukum man ahsanukum qadaan. Sebaik-baik kamu adalah nek nyaur utang itu sing apik. Ngoten nggih. Dadi mboten riba. Nggih. Niki hal-hal yang sifatnya maknawiyah yang maksudnya di antara kita kadang-kadang niku nek mboten jelas nggih akhirnya utang 100 bayare 100. Utang 100 tahun 70 disaur 2000 selawi cek dibayar 100. Ngotot apa bener apa salah niki? Napa Pak? Bener. Sampean bener sing ngutangi. Ora mangkel 7 turunan Pak. Oh ancene arek iki diutangi waktu itu iso tuku kambing, saiki aku iso tuku kerupuk. Maka hutang riba itu secara gampang coba diingat-ingat ya, adalah mengambil kadar lebih dari uang pokok. Itu namanya riba. Mengambil kadar lebih dari uang pokok itulah riba. Oke. Terus sekali lagi sebelum saya tutup nggih. Niki wonten satu konflik kula sampai catet kisah niku. Ada orang niki kisah nyata, Pak. Tahun 80 niku nyunatno anak niki wong Jawa nggih. Diutangi Pak Dene pedet. Napa diutangi? Pedet. Pedet waktu niku didol entuk rega 3.000 rupiah. Pinten? 3.000 rupiah. Lah tahun pinten wau? 80. Terus akur, jenenge wong akur keluarga biasa gak ditagih, Pak. Kalau kita akur biasanya enggak inget. Waktu gontok-gontokan. Niku barokah wong gelut antara keluarga niku biasanya eling utange. Awakmu biyen tahun 80 gak tau utang aku. Wah iku balekno. Lah jenengan nek dadi sing utang terus dibalekno 3.000 ta. Pedet niku. Ayo. Ki Pak Dik, nyo 3.000 repis. Niku bener apa salah niku? Napa? Nek nurut sing utang bener, tapi sing ngutangi iki gak bener arek iki, kentekan bodreksin gitu arek iki.
Ya. Maka kita harus sama-sama paham, Bapak Ibu, ayat muamalah terakhir yang turun di Quran itu dua, ayat tentang hutang sama ayat tentang riba. Dua hal ini yang turun ayat terakhir tentang muamalah dengan manusia. Ayat dain itu surat Al-Baqarah yang satu halaman itu nggih, itu ditulis lengkap oleh Allah Subhanahu wa taala tentang konsep hutang menghutangi dan riba. Maka dari itu nggih, kita harus menjadi muslim muslimah yang cerdas, yang bukan hanya saklek pada satu panduan, padahal Islam itu utuh rahmatan lil alamin, udkhulu fis silmi kafah. Nabi itu gak mencontohkan gimana kalau kita menghutangi nek duit longgar, ngutangi wong iku niate ojo diperes, tapi membantu. Nalikane ora iso mbayar ya napa? Semoyo joyo. Kita yang menghutangi ini nek ada teman kita tidak bisa bayar, apa yang kita lakukan? Satu, ditagih Pak. Nek ditagih ping swidak jaran kok ora iso, dimaafkan. Kalau dimaafkan kok dilupakan. Niku dadi jariah jenengan. Ning yo angel ngenten iki, Pak. Pokoknya urusan Pak Karno Pak Hatta niku wis angel. Nggih. Bagi yang menghutang, yang berhutang, itu juga ada adabnya, Pak. Kalau hutang ya yang sopan. Kalau kemudian belum bisa bayar, jatuh tempo konfirmasi. Terus yang jelas janjinya kapan? Harus jelas ini, Pak. Kenapa, Bu? Sesuk ya. Sesuk niku kapan sesuk? Bu, kapan Bu bisa bayar hutang? Sesuk. Satu kata yang nggak akan berhenti sampai hari kiamat itu sesuk. Besoknya lagi kapan Bu? Besok. Ditemui lagi, ya besok. Mau tahun depan ya tetap. Niki jenenge wong utang gak ngerti adab. Ya orang ngerti adab. Kok bolak-balik ditemui jawabannya besok. Dan sekarang kalau orang zaman sekarang Pak, yang utang itu bukan orang umum saja, ustadz yang duwe utang. Itu semuanya. Jadi sekarang kita tuh berbicara apa yang kita alami begitu. Dan Islam memberikan solusi semua. Kalau kita berhutang begini, konfirmasi, memberitahu, dan tetap ada keinginan kuat untuk membayar. Saat ini wong-wong mboten utang niku dige napa? Nggih, makanya wonten kalimat tutup lubang gali lubang. Nek kula mboten, gali lubang dan gali terus. Niku bahaya, utang kono. Ditagih kabeh ilang wonge. Dan orang yang berutang itu, Pak, saya pernah ini penutup ya. Utang dalam Islam itu boleh mboten? Bahkan teman saya bilang, utang itu adalah rezeki terakhir. Saya ulang, rezeki kerja namanya. Utang boleh, Pak. Cuman napa? Yo nyawuro. Masalahnya sekarang yang lagi viral di dunia teman-teman yang paham Islam itu, nek utang itu sopan, sering silaturahmi. Ketika sudah hutang, rusak hubungan. Ketemu nduk dalan atret, Pak. Golek dalan liya. Salat Idul Fitri samping keras itu ngumpet. Kalau ketemu itu dadanya berdegup kencang. Jantungnya nggak bisa berhenti berdetak. Orang kan jantung itu ada dua, jatuh hati dan jatuh tempo. Itu dok. Kok ibu-ibu ketawa tuh? Jadi terakhir kalau ketemu, Mas gimana Mas? Yang dulu jenengan pinjam, muncul satu merek mobil, bahasa Arab judulnya Avanza. Avanza itu artinya sepuntene ya, sepurane ya Pak. Sepurane sing akeh durung. Terus kapan Bu disaur? Sesuk. Balik maneh. Kapan Bu? Di WA. Kapan Bu? Sesuk. Sing sabar ya Pak, sesuk iku dawa. Ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tidak berbicara banyak tentang riba karena kula pribadi bukan ahli ekonomi. Yang jelas saya memperjuangkan dari sisi dalil-dalilnya.
riba itu haram, riba itu problem, riba itu adalah mengambil kadar lebih dari uang pokok, dan jenisnya nanti jenengan silakan buka di Google masing-masing. Riba itu terjadi pada utang piutang. Yang pertama biasanya begitu. Yang kedua terjadi pada perdagangan, nggih. Niku biasanya begitu. Nanti mungkin jenengan nemukan kasus kalau utang beras 1 kintal, nek dibayar garam itu jadinya pirang kintal. Nah kan seperti itu. Tidak bisa utang garam beras 1 kintal dibayar garam 1 kintal. Itu tidak bisa. Nanti ada judulnya sendiri. Jadi gimana? Kalau misalkan utang emas hari ini 1 gram, lah berarti nek seminggu lagi bayarnya pira? Pinten Pak? 1 gram ya. Kalau diuangkan berarti begini dan begitu. Baiklah Bapak Ibu, itu mungkin itu dulu. Sementara itu yang bisa kami sampaikan. Intinya gini Bu, Pak, sebagai closing statement ya. Dalam fikih, riba itu menjadi persoalan yang sangat menakutkan dan mengerikan. Sampai Allah sebutkan itu haram. Makanya pelakunya juga sama, diberikan ancaman yang luar biasa. Minimalnya itu adalah menabuh genderang perang, menantang siapa? Allah dan Rasul. Nek musuhe wong pundi niki? Nek musuhe wong kenanten kula jek esuk kabur teng Madura. Nek musuhe wong Madura jek esuk kabur teng Jombang kenanten. Nek musuhe Gusti Allah terus kabur teng pundi? Jadi wong riba niku musuh bersama umat Islam. Karena dia musuhnya Allah dan Rasulnya. Maka hati-hatilah di setiap transaksi kita semua. Jauhkanlah keluarga kita dari apapun, sekecil apapun bentuk riba. Karena sedikit pun haram apalagi banyak. Sedikit pun itu problem apalagi banyak. Sedikit pun neraka apalagi banyak. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali itu ibu-ibu, bapak-bapak, pembahasan bulan depan adalah memakan harta anak yatim. Wonten nggih? Yatim sedaya? Nggih, sudah dimakan hartanya. Kita tutup dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.